9 bantuan pemerintah cair serentak mulai besok 10-31 Januari tahun 2023, setelah intro berikut ini. Pada tahun 2022 kemarin pemerintah sudah menyalurkan beberapa bantuan sosial kepada para penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai penerima bansos. Bantuan yang sudah berhasil disalurkan pada tahun 2022 seperti bantuan PKH, BPNT, BLT BBM, PIP anak sekolah, BLT minyak goreng, BSU gaji, BLT UMKM dan masih banyak yang lainnya. Dan pada awal tahun 2023 tepatnya mulai besok akan ada beberapa bantuan lagi yang akan dicairkan oleh pemerintah. Berikut ini 9 bantuan pemerintah cair serentak mulai besok 10-31 Januari tahun 2023. 1. Bantuan BPNT. Pada awal Januari tahun 2023 ini pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan non-tunai atau yang sering disebut dengan bantuan BPNT. Bantuan BPNT ini saat ini dicairkan di kantor Pos Indonesia secara tunai dengan besaran Rp200.000 per bulan. Namun yang perlu diketahui bahwa pencairan bantuan BPNT ini untuk alokasi Oktober, November, dan Desember tahun 2022. Jadi bantuan ini dicairkan khusus untuk KPM BPNT yang masih belum menerima pencairan pada akhir tahun 2022 kemarin. 2. Bantuan atensi permakanan. Bantuan ini juga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos. Di mana sasaran dari bansos atensi permakanan ini adalah untuk lansia usia 75 tahun ke atas yang termasuk keluarga tunggal lansia yang di dalam kakaknya dia sendirian. Kemudian menyasar juga kepada disabilitas dan diutamakan disabilitas berat yang syaratnya harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Apabila ada lansia 75 tahun ke atas, kemudian disabilitas yang sudah menerima bansos permakanan di tahun 2022 ini, maka kemungkinan besar di tahun 2023 mendatang apabila mereka mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT, maka bantuan PKH dan juga BPNT-nya akan dinonaktifkan dan akan diinkludkan dengan bansos permakanan. 3. Bantuan atensi anak yatim. Di mana di tahun 2022 ini menyasar hampir 1 juta anak yatim ataupun anak piatu ataupun anak yatim piatu. Di mana syaratnya mereka juga harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, bantuan ini nominalnya sebesar Rp200.000 per bulan. 4. Bantuan rumah sejahtera terpadu. Bantuan RST ini berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau istilahnya bedah rumah. Kalau dulu namanya adalah RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Di mana nanti sasarannya ini harus terdaftar di dalam DTKS dan harus diusulkan oleh pemerintah daerah, baik itu desa, kelurahan ataupun lewat pemangku kepentingan seperti anggota dewan. Di mana bantuan ini besarannya adalah Rp20 juta yang digunakan untuk merenovasi rumah yang sudah tidak layak huni. 5. Program Kartu Prakerja. Di mana di era pandemi kemarin program Kartu Prakerja ini bersifat semi-bansos, namun di tahun 2023 mendatang program Kartu Prakerja akan berubah full menjadi peningkatan kualitas kerja. Di mana sasarannya nanti sebanyak 1,5 juta penerima di sepanjang tahun 2023 dengan indeks bantuannya pun berbeda. Untuk saldo pelatihan ini diperbesar dengan bantuan sebesar 3,5 juta, sedangkan untuk insentif pasca pelatihan ini sebesar Rp600.000 dan hanya diberikan 1 kali. Kemudian pengisian survei insentifnya Rp100.000 dan hanya diberikan 2 kali saja. 6. Bantuan subsidi listrik. Bantuan subsidi listrik ini diberikan untuk 40,7 juta pelanggan listrik di seluruh Indonesia, baik yang berdaya 450 volt ampere ataupun yang 900 volt ampere, khusus yang subsidi. 7. Bantuan subsidi LPG 3 kilo. Di mana sasarannya nanti sebanyak 8 juta penerima manfaat. Jadi bantuan subsidi untuk pengguna gas LPG akan disalurkan kembali bagi pengguna gas LPG 3 kilo pada tahun 2023 nanti, dan sistemnya akan sama dengan tahun 2022 saat ini. 8. Subsidi uang muka perumahan. Bantuan subsidi uang muka perumahan akan diberikan sebesar Rp220.000 per unit rumah.
Artinya bantuan ini nanti diberikan kepada warga yang melakukan pembelian rumah, di mana rumah tersebut dibangun oleh pemerintah. Di mana untuk DP-nya ini disubsidi sebesar Rp220.000. 9. Bantuan Kartu Indonesia Sehat. BPJS Kesehatan yang gratis dari pemerintah atau istilahnya PBI penerima bantuan iuran. Bansos KIS PBI ini bantuannya dalam bentuk layanan kesehatan dan bukan dalam bentuk uang ataupun barang. Namun bantuan KIS PBI ini peranannya sangat penting karena apabila bansos PBI ini dinonaktifkan oleh pemerintah karena sangat lama tidak digunakan, maka bisa berpengaruh dengan cair tidaknya bantuan PKH ataupun BPNT yang diterima oleh orang tersebut. Itulah 9 bantuan pemerintah cair serentak mulai besok 10-31 Januari tahun 2023. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info bansos secara gratis di channel ini.